Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sekarang akan muncul di hadapan kalian seorang ahli jannah." Tidak lama kemudian muncullah seorang dari kaum Ansor, dari janggutnya menetes air bekas wudu, dan ia menggantungkan sandalnya di tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi SAW mengatakan seperti perkataan kemarin. Lalu muncul lagi orang Ansor yang sama dengan keadaan seperti hari pertama. Pada hari yang ketiga Rasulullah SAW mengulangi perkataan yang sama, dan orang Ansor itu lagi yang muncul dalam keadaan yang sama. Ketika Rasulullah SAW pergi, Abdullah bin Amr mengikuti orang Ansor itu hingga ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr berkata padanya, "Aku telah bertengkar dengan ayahku dan aku bersumpah tidak akan kembali kepadanya selama 3 hari. Menurutmu, bolehkah aku tinggal di rumahmu hingga 3 hari?" Ia menjawab, "Ya." Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Abdullah bin Amr menceritakan bahwa ia menginap selama 3 hari malam di rumah orang Ansor itu, tetapi ia tidak pernah melihatnya beribadah pada malam hari, kecuali apabila ia terbangun dan mengubah posisi tidurnya di atas tempat tidur. Ia berzikir kepada Allah dan mengucapkan takbir sehingga ia bangun untuk melakukan sholat subuh. Abdullah meneruskan ceritanya, "Ada satu perkara lagi, bahwa aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diucapkan kecuali yang baik-baik saja. Ketika 3 malam itu berlalu dan hampir saja aku merendahkan amal-amalannya, maka aku berkata padanya, 'Hai hamba Allah, tidak ada pertengkaran antara aku dan ayahku, juga tidak ada perselisihan. Tetapi yang sebenarnya aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan tentang dirimu kepada kami sebanyak 3 kali. Kata beliau, akan muncul kepada kalian seorang ahli jannah, lalu yang muncul adalah engkau. Sebanyak 3 kali beliau mengatakan demikian, dan tetap yang muncul adalah engkau. Kemudian aku ingin tinggal bersamamu agar aku dapat melihat, mengetahui apa amalanmu. Lalu aku mengikutimu. Ternyata aku tidak melihat engkau melakukan amal-amal yang istimewa. Amal apa yang telah menyampaikan dirimu pada posisi yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa engkau ahli jannah?" Orang Ansor itu menjawab, "Tidak ada amal yang istimewa kecuali sebagaimana yang kau lihat." Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, "Ketika aku akan pergi, ia memanggilku lalu berkata, 'Amalku biasa-biasa saja seperti yang engkau lihat, kecuali sesungguhnya aku tidak mendapati dalam hatiku kebencian kepada siapapun di antara orang-orang Islam, dan aku juga tidak pernah iri kepada siapapun atas kebaikan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya.'" Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Inilah amal yang telah menyampaikanmu dirimu pada kedudukan itu, dan inilah amal yang tidak mampu kami lakukan." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ada 2 orang yang bersahabat pada zaman Bani Israel. Salah satu dari mereka adalah pendosa dan seorang lagi adalah ahli ibadah. Setiap kali si ahli ibadah itu melihat kawannya yang sedang melakukan dosa, maka ia berkata padanya, 'Berhentilah berbuat dosa.' Pada suatu hari ahli ibadah itu mendapati kawannya sedang melakukan dosa, lalu ia berkata padanya, 'Berhentilah dari perbuatan dosa.' Tetapi si pendosa itu menjawab, 'Biarkanlah aku demi Rabbku, apakah engkau diutus sebagai pengawas diriku?' Ahli ibadah berkata sambil marah, 'Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu atau Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam jannah.' Singkat cerita, kedua orang itu meninggal dunia, lalu keduanya berkumpul di hadapan Rabbul Alamin. Allah pun
kepada ahli ibadah, apakah engkau tahu tentang aku bahwa aku tidak akan mengampuninya? Atau apakah engkau berkuasa atas apa yang ada dalam kekuasaanku? Lalu Allah bertanya kepada si pendosa, pergilah engkau dan masuklah ke dalam jannah dengan rahmatku. Sedang kepada kawannya yang ahli ibadah, Allah berfirman pada para malaikat, bawalah ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang dari kalian dapat melihat debu yang ada di mata saudaranya, tetapi ia melupakan tidak pernah memperhatikan batang kurma yang ada di pelupuk matanya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Demikianlah dalam sebuah kitab pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.